Well, hello alien. Emoticon sudah menjadi bagian dari komunikasi modern saat ini. Terbuat dari simbol dan ditambah dengan sedikit imajinasi manusia, jadilah emoticon yang sekarang sudah menjadi fitur wajib untuk aplikasi jaring sosial untuk memfasilitasi pengiriman ekspresi dari sang pengirim. Ya, emoticon bertindak sebagai pengganti ekspresi wajah yang bisa kita tunjukkan kalau misalkan berkomunikasi secara langsung. Emoticon diharapkan dapat mengirimkan ekspresi dari sang pengirim melalui bentuk teks atau simbol. Namun seperti juga ekspresi wajah pada saat berbicara, emoticon juga bisa mempengaruhi persepsi dari yang baca atau si penerima. Misalnya, jika pesan dan emoticonnya ramah, yang membaca juga adem. Misalkan pesan dan emoticonnya asik, yang baca juga jadi ikut asik. Dan kalau misalkan emoticonnya ngeselin, yang baca juga jadi ikut kesel. Dan yang terakhir itu yang paling kita sering temui di internet. Berikut adalah 5 emoticon paling ngeselin yang pernah ada versi. Emoticon capek deh. Emoticon dengan orang memble, mata malesin, dan lagi ngomong capek ini bisa kamu temukan di Kaskus. Apalagi kalau misalkan kamu seorang nubitol. Emoticon ini biasanya digunakan sama Kaskuser yang lagi berargumen dengan nubitol sambil nge-quote replay-nya, atau di tweet-tweet yang TS-nya kabur atau semacamnya gitu. Tapi walaupun digunakan ke nubitol yang ngeselin atau TS kabur yang ngeselin, emoticon ini sendiri juga ngeselin abis. Bahkan bagi yang lihat, walaupun pesannya bukan ditujukan ke dia, ekspresi pada emoticon ini emang sangat negatif dan malesin. Tapi kekesalan yang timbul kalau emoticon ini terjadi karena kata-kata capek deh itu aja udah emang dasarnya ngeselin. Jadi capek deh yang udah ngeselin denger, terus ditambah sama emoticon ini, ngeselin. 4. No hope. No hope sangat populer juga di kalangan kaskuser, terutama kaskuser puber. Lo belum dianggap jadi sepuh di kaskus kalau misalkan belum banyak-banyak pakai emoticon no hope ini. Seperti namanya, no hope digunakan pada lawan bicara yang dianggap sudah tidak punya harapan untuk berada di jalan yang benar dan menjawab dengan putus asa. Ya, itulah yang ngeselin dari emoticon ini. Misalkan lo dapet emoticon ini, lo bakal merasa bahwa lawan bicara lo tuh udah nganggep lo gak ada harapan lagi buat mengerti jalan pikirannya dia atau apa yang dia ketahui. Lo bakal merasa diremehkan karena lo dianggap udah gak bisa mikir lagi dan dia menganggap lo gak ada harapan. Jadinya dia pakai no hope gitu. It's so degrading. Emoticon imut. Ya, emoticon ini memang emoticon paling imut yang pernah ada. Simply imut. Dan emoticon ini memang paling pas digunakan pada saat yang imut-imut. Seperti komentarin kucing imut, bayi imut, atau minta sesuatu ke pacar biar so imut, biar pacarnya gak bisa nolak. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan emoticon seimut ini digunakan untuk sebagai pelengkap argumen yang ngeselin? Jadinya ngeselin. Tanda overconfident dan padahal argumennya belum tentu tepat gitu. Tapi digunakanlah emoticon ini karena dia menganggap bahwa argumennya udah pasti benar dan ingin menunjukkan bahwa dia orang yang kalem gitu dengan pakai emoticon ini. Ngeselin. Emoticon senyum. Ya, emoticon senyum, bener. Emoticon ini adalah emoticon tertua yang pernah ada. Emoticon yang terlahir untuk mengekspresikan ekspresi yang paling berpengaruh dari manusia dalam bentuk teks. Senyum. Namun, seiring berjalannya waktu, emoticon ini sudah melenceng dari tujuan awalnya. Begitu juga senyum manusia sih. Dalam. Seperti juga emoticon imut, emoticon senyum juga ada 2. Ada yang makainya bener sama ada yang makainya gak bener. Tapi bedanya, kalau yang emoticon senyum, yang makainya bener ini udah jarang banget, hampir punah lah. Dan akibatnya sekarang emoticon senyum digunakan oleh admin operator seluler untuk membalas keluhan pelanggan biar disangka ramah. Admin online shop yang nge-spam di Instagramnya artis dan suruh ngecek Instagramnya. Atau pacar insecure yang lagi sok-sokan ngetes kepekaan pacarnya. Emoticon ini sudah menjadi standar, kaku dan tidak berperasaan. Sekalinya ada perasaan di sana, yaitu tadi perasaan labil dan insecure dari emoticon senyum ini. Dan orang pun sekarang jadi lebih curiga misalkan dapat emoticon senyum daripada merasa terenyuh. Ya kan, wah ini pasti ada apa-apanya nih kan pakai emoticon senyum. Emoticon ini sudah menjadi emoticon yang tidak tulus. Ini menarik sih, gue harap ada orang yang bikin penelitian tentang ini. Ada anak komunikasi, psikologi, bisa jadi judul skripsi yang bagus tuh. Sama-sama. Dan nomor 1 emoticon yang paling ngeselin adalah gue bahkan kesel waktu nulis skrip dan ngedit video ini gara-gara emoticon itu. Emoticon adalah emoticon yang paling ngeselin yang kebanyakan dipakai oleh kebanyakan orang yang kebanyakan pakai istilah populer.
Emoticon ini sangat populer di kalangan bocah otaku dan wiabu yang kebanyakan nonton ecchi dan selalu ngomong "Cup". Bocah gamer yang kebanyakan berdebat tentang apakah game yang dia mainkan atau game sejenis yang lebih baik. Dan kebanyakan ngomong "Cup". Atau bocah penggemar meme berselera humor rendah yang sering bikin meme walaupun penempatan karakter-karakter memenya salah semua. Dan kebanyakan ngomong "Cup". Memang emoticon ini masih ada yang gunain untuk bercanda-bercanda asik sama temen gitu. Cuma ya kayak emoticon senyum itu tadi, jumlahnya sedikit dan semuanya ditutupi sama yang ngeselin. Mereka itu yang ngeselin, yang bertanggung jawab atas ngeselin emoticon ini. Terlalu banyak yang pakai emoticon ini sebagai tanda overconfident tentang apa yang dia sampaikan, sekaligus mencoba untuk menghina dan meledek lawan bicaranya dan make fun of them. Seakan mereka merasa udah pasti argumennya itu menang dan apa yang disampaikan itu benar, sekaligus meledek lawan bicaranya dan merasa bahwa mereka berada di level yang berbeda gitu. Padahal enggak. Nah, itu ngeselin. Emoticon ini emang bener-bener bikin gue kesel banget. Karena rasanya gue pengen mukulin orang dengan tongkat golf dan dibuang ke liang kubur yang penuh dengan zombie. Dan yang paling bahaya dari emoticon ini adalah dia menular. Ya bener, menular. Kalau lo berada di suatu lingkungan dari orang-orang yang kebanyakan menggunakan emoticon ini untuk pergaulan dan bully orang, maka 99% lu juga akan jadi ikut-ikutan pakai emoticon ini dan bikin kesel banyak orang. Dan memang emoticon ini tuh ngeselinnya bakal berkali-kali lipat saat yang gunain tuh banyak dan keroyokan. Silahkan share video ini biar teman-teman kamu yang kebanyakan pakai emoticon ngeselin ini tobat. Atau ada emoticon ngeselin lain yang belum gue masukin ke list ini, silahkan komen di bawah. Tapi please jangan komen dengan emoticon ngeselin itu. Enjoy your day. Terima kasih sudah menonton video gue yang sangat ngeselin ini. Kalau misalkan kamu suka silakan like, dan kalau misalkan kamu setuju dan merasa hal yang sama silakan share biar teman-temanmu semua tahu. Dan silakan tonton video-video gue yang kemarin tentang bayangan gue kalau misalkan zombie apokalips terjadi di Indonesia dan apa bedanya dengan yang terjadi di film-film. Juga tentang wejangan untuk para anak kos newbie. Ya. Dan jangan lupa subscribe untuk vlog-vlog dan video gue yang akan datang. Oke. Dadah.